Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Savana, anggota 28, asal Balikpapan dari L231 Partai Komsil. Jadi saya di sini ingin menjelaskan bagaimana cara membuat layout peta rawan bencana tanah longsor. Nah, yang pertama sebenarnya sebelum ini tuh udah pastinya banget kita ke blank map. Nah, lalu kita add beberapa data. Di sini saya udah nge-add batas desa sama peta rawan bencana. Nah, ini adalah batas kecamatan yang merupakan hasil dari geoprocessing. Jadi ke geoprocessing, terus kita ke dissolve. Terus nanti di dissolve ini kita akan masukin input feature itu yang batas desa Desember Jawa Tengah, yang ini, yang batas desa yang original. Nah, terus nanti kita tinggal klik yang kecamatan. Cuma karena saya udah bikin, jadi saya nggak bikin lagi. Nah, di sini setelah itu tadi ini kita atur kita atur ininya menjadi pakai style batas kecamatan. Ini juga bisa kita ubah namanya jadi batas kecamatan. Duh, maaf ya Bang, agak ngelek-ngelek ini. Biar bisa tahu. Kita kayak gini aja. Nah, lalu setelah itu setelah kita setelah kita udah bikin dia seperti ini, terus kita klik kanan di batas kecamatan, terus kita ke properties, lalu setelah ke properties, kita mau ke label. Kita mau ngasih label di sini. Ini ke kecamatan. Terus ini kita ubah jadi Times New Roman. Ini 8, terus kita ke simbol aja. Di simbol animasi kita halo. Ini tadi generalnya Touch New Roman 8. Kita klik OK, OK. Placement Properties. Kita always horizontal sama remove. Terus kita klik OK, kita apply. Terus kita klik OK. Nah, lalu setelah itu kita ke layers lagi, kita add data. Nah, add data di sini kita meng-add data kabupaten kota. Karena aku makainya provinsi Jawa Tengah, jadi kita pakai Jawa Tengah. Terus kita ini ke pencet ini, klik warnanya, ini color lagi, kita edit simbol, kita ke outline. Nah, terus ini kan batas kabupaten kota. Ini kita klik garis batas kabupaten kota, ini kita uncheck aja bagian putihnya, kita klik OK, kita klik OK, OK, oke. Nanti hasil bakal seperti ini. Terus setelah itu kita klik kanan di kabupaten kota, kita ke properties lagi. Nah, di sini kita ke labels, terus kita ngelakuin hal yang sama. Ini juga Times New Roman 8. Ini kita edit simbol, terus kita halo, terus kita kayak aja karena udah tadi. Terus placementnya itu juga kita atur sama kayak yang itu. Kita klik OK, terus kita apply. Oke. Terus kita add data SHP lagi sama SHP jalan sungai sama kontur. Nah, itu dari si Kabupaten Magelang ini. Kita klik 2 kali aja. Nah, kita lihat, maaf ya. Ini kita lihat, kita ambil yang sungai. Sungainya pakai sungai LN, add. Terus add data lagi. Kita pakai kontur LN, add sama jalan LN. Nah, terus setelah itu layer jalan, kita ke properties, terus kita ke simbol logi. Nah, simbologi ini, salah. Simbologi ke sini. Ini tadi yang labels kita uncheck dulu aja ya. Nah, ini kita pilih yang remark. Lalu setelah itu kita add all value. Nah, ini kan jalannya banyak ya. Ini arteri, selain arteri sama kolektor kita remove aja sisa arteri sama kolektor. Terus abis itu sesuaikan sama simbolnya. Nah, ini klik 2 kali aja di sini. Kita edit simbol, nggak usah. So, jalan arteri ini apa tadi ya? Pak. Sebentar. Oh ya, jalan arteri. Nah, ini kita cari aja jalan arteri. Kita search. Ini kita klik OK. Nah, ini juga jalan kolektor kita cari. Ini kita klik OK. Nah, terus kalau udah kita apply, oke. Nah, nanti hasil bakal kayak yang ada di gambar. Ini tuh. Terus setelah itu kita ke geoprocessing lagi. Kita mana nih? Geoprocessing kita ke clip. Terus kita input feature-nya ini kontur. Clip feature-nya ini peta rawan bencana kita. Terus kita ininya simpennya as ini clip kontur. Save. Oke. Terus kita tinggal tunggu. Masih masih belum. Kita tunggu dulu. Lalu nah ini kan kita udah dapet ya klip konturnya. Lalu setelah itu, setelah kita dapat klip konturnya, kita ke kanan, di klip kontur, kita open attribute table, kita add field. Ini udah di nah belum ada kan? Ini kita add field, kita namain Ika, ininya float, oke. Tadi Ika ini kita blok, kita ke field calculator, kita pakai case aja, terus ini masukin rumusnya, ini VB script ya guys, terus ini, yang ini, terus spasi, mod, spasi, 50,
sama dengan nol, terus oke. Terus nanti bakal muncul nih ikannya ada min 1 sama nol. Terus udah kita close aja. Terus ini kita ke properties, terus kita ke simbol, kita ke kategoris. Ini kita yang IKA, total value. Nah, di satu ini kita ke electron gold. Nah, electron gold ini ganti jadi 2. Sedangkan kalau 0 ini tetap 1 tapi warnanya juga electron gold. Apply, oke. Lalu kita ke labels, klik kanan lagi, properties, kita ke labels, ini kita checklist, terus ini kita setelah itu kita ke SQL query, itu kita taruh rumus IK, IK sama dengan negative value min 1, udah oke. Terus kita ke expression, itu pak pak ini hapus dulu, ini ke Falcon, plus M, terus kita oke. Terus kita ke placement, ini Times New Romance, placementnya sama aja. Ini curve, on the line, sama ring, tapi itu yang above-nya di unchecklist. Oke, supply. Oke. Nah, lalu setelah itu kita lanjut, ini record kan ya? Oke. Setelah itu kita lanjut ke layer sungai, kita lanjut ke sungai. Kita ke properties, terus kita ke simbol. Nah, kategoris. Terus kita ke value fieldnya remark lagi, add all value. Ini, salah, ini remove aja kecuali yang sungai. Terus kita kasih simbologi benernya. Cari aja sungai. Terus, oke. Play. Terus kita atur layernya. Nah, ini kita pencet list by drawing. Maaf ya, itu jalan sungai contour. Jadi jalan paling atas, terus sungai, suruh contour. Sudah, kayak gini. Lalu setelah itu, yang all other value semuanya di no color aja. Diklik 2 kali aja all other value-nya. Nah ini no color aja. Ini juga, udah. Terus ini juga. Nah, terus kalau misalnya batas tinggi kita itu samaan sama ini, diam aja cuma enggak. Nah, terus di sini kita insert data frame. New data frame. Terus di insert new data frame kita klik kanan, add data batas provinsi. Terus setelah itu, oh, maaf. Terus kita copy peta rawan bencananya tadi. Terus kita copy paste di sini. Lalu setelah itu, klik kanan di peta rawan bencana kita, terus sentuh layer. Ups. Terus ini kita ubah warnanya jadi solar yellow. Terus oke, terus yang peta rawan bencana tadi kita klik kanan, properties, kategoris, terus kita jadiin auto value, all other value jadi solar yellow, yang ininya kita remove aja, terus kita apply, saya klik oke. Lalu setelah itu, yang ini tadi, ini kita ubah jadi 0. Oke. Terus kita ke batas provinsi. Setelah itu, fill color-nya ini kita ubah jadi leaf green. Terus
Mana leaf green? Oke, kita edit simbol, outline, batas provinsi, terus ini kita unchecklist, kita klik oke, 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 oke. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Terus batas provinsi tadi itu kita klik kanan, kita ke properties, kita ke labels, terus kita klik labels, ininya tetap provinsi, terus kita ke simbol, kita ubah ini ganti jadi Times New Romance kayak biasa, terus ininya dijadiin 10, terus kita halo, dijadiin masnya halo, terus kita klik oke, kita klik oke, placement propertiesnya juga diatur jadi yang ini remove, yang itu jadi horizontal, terus kita klik apply, kita klik oke. Nanti bakal kelihatan kayak gini, terus setelah itu ini kita oke. Terus kita mau ubah warna lautnya ini, itu kita klik kanan di sininya, terus kita ke data frame properties, terus kita ke frame. Ini kan laut ya gambarannya. Jadi kita mau ubah sini ke frame, ini kita ganti ke Eltician. Ups, sorry. Terus kita ke apply, kita copy. Nah, lalu setelah itu kita mau nambahin tulisan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Nah, itu kita ke teks aja. Nah, di sini misalnya Samudra Hindia. Lah. Nah, ini kita change simbol. Kita ganti ke Times New Romance. Ini jadi 12. Edit simbol. Nggak usah pakai, ini. Apply. Oke. Nah, ini tuh kita bisa atur placementnya mau di mana. Misalnya di sini, seperti itu. Terus kita bisa copy paste ini. Terus kita misalnya mau pindah dia ke, ups, kenapa nih ikutnya? Nah, misalnya di sini ini mau diubah ke jadi Laut Jawa. Kita diubah aja Laut Jawa. Ini kita mau change simbolnya dia mau di italic. Kayaknya 10 aja deh. Kayaknya agak terlalu besar ya kalau misalnya apply. Oke. Ini juga mau ubah jadi 10 aja. Change simbol. Ini bisa di bold. Oke. Terus misalnya udah seperti itu, kita lanjut ke layout view. Nah, di layout view ini kita klik ini. Guys, jangan lupa disimpan ya. Oke, ini kayaknya agak error, jadi aku mau sebentar. Stop share dulu. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, Bang. Ini mau ini dulu lagi. Kayaknya agak error. Nah, oke, ini udah balik seperti ini, alhamdulillah. Nah, terus setelah itu kita akan ngebikin format ininya. Nah, ini kita ngeklik ini, klik kanan, terus page and print setup. Ini kita ubah dari yang Microsoft Print to PDF, ini kita ubah ke A3, landscape. Waduh, maaf Bang. Udah oke. Seperti ini, lalu kita mau bikin kayak layout penformatan gitu. Nah, ini itu kita minimize, nah, kita, nah, ini tuh kita mau bikin layoutnya gitu Bang. Nah, bikin grid layoutnya itu, ini tuh, sebentar. Ini di sini 3, terus ini 4, terus eh 28. Ini di sini dulu deh. Nah, terus di bawah lagi itu 1 sama 2. Terus di, nah di sini tuh 41. Terus ini 31. Terus 30. Dan 9. Eh, ini 28. Seperti ini. Terus kalau udah kayak gini, itu kita kecilin aja petanya. Karena kalau misalnya agak agak ngelek ini kita unchecklist dulu aja ininya. Sisain beberapa aja. Kalau ini kita unchecklist dulu aja biar nggak berat jalannya sih ini.
nih, biar nggak berat dulu aja. Jangan lupa sambil di-shift shift terus. Jadi kalau kita mau gedein, mau kita kecilin tuh dia nggak berat gitu, kayak ringan, nggak lambat. Soalnya kayak suka lambat kan, jadi kayak susah gitu buat biar gercep. Nah, terus kalau misalnya udah kayak gitu, sorry, yang ini tuh, ini kita pindah ke layout bagian sini, terus yang kotak ini, kotak peta ini aja masih lambat ya. Kita ini aja dulu kali ya. Kan checklist dulu aja dulu. Nah, nah ini yang ini tuh kita, opsi. Nah, ini kita bawa ke tengah sini, karena dia mau diambil di grid yang di sini. Nah, ini juga dibawa ke sini. Nah, ya kan? Ya. Nah, ini mau dibawa ke sini. Oke, seperti ini. Sudah. Nah, lalu kita mau ngasih si bidangnya. Nah, bidangnya ini begini, sebentar. Minimize segini lah kira-kira ya. Kita minimize terus kita mau ngasih ini. Nah, ini tuh sebentar. Nah, ini kayak gini. Terus kita mau ngasih bidang ini ke nah ini tuh di sini aja. Ikutin garis bantunya aja. Terus ini kita klik kanan, kita ke properties, terus fill colornya ini, color, terus apply, terus oke. Kalau udah gitu, maaf, maaf ya bang, ini notif agak banget. Oke. Terus ini kalau udah kayak gini, itu kita udah klik kanan. Nah kita mau bikin gridnya. Tadi ini peta yang ini tadi kita klik kanan, terus kita ke data frame properties. Oh, wait, bentar ya, bang. Ini kita ke data frame. Kita ke data frame properties, kita ke grids, terus grid. Ini kita measure, next, kita yang tick, next, next, finish. Terus kita ke properties, jadiin Mars red. Oke, ke properties lagi, labels. Ini aksesnya kayak gini, terus kita ke labels. Ke labels itu kita ke PNR 10 volt, kita ke ini, additional properties. Ini Times New Roman lagi ya. Nomor formatnya juga jadi 0. Oke, oke. Ini udah, kita apply aja. Oke, terus mm, kita klik apply. Oke. Nah, nanti jadi kayak gini. Terus kita ubah skalanya jadi 1:80.000. Memang agak berat ya kalau misalnya emang sudah ada ininya. Nah, ini kita ganti skalanya. Ini aku mau ubah jadi 1:80.000. Coba ya. Nah, akhirnya kayak gini. Apa tadi ini terlalu renggang sih interval ininya. Jadi mungkin kita ke 1:100. Jadi kita atur aja skalanya mau seberapa. Nah, udah. Cukup kayak gini. Habis itu kita mau ngasih MU sama MT-nya. Nah, untuk ngasih MU sama MT-nya itu kita ke teks lagi. Ini agak diperbesar aja lagi. Ini dikasih MMT. Nah, di sini misalnya MT, salah, MT ini ganti Times New Romance. Ini 10 nggak apa-apa, kita bold aja. Oke, bye. Nah, ini kan susah ya. Nah, ini kita bikin ini aja dulu garis bantu. Kira-kira di sini. Hmm, biar dia bisa di sini taruhnya.
Nah, kayak gitu. Nah, ini ya Ctrl C aja. Nah, ini tinggal taruh. Nah, ini sama kita taruh juga. Aduh, susah banget loading mulu. Allah Akbar. Maaf ya, Bang. Nah, ini kita. Nah, ini kita masih MT juga di sini. Kita kasih juga garis bantu. Nah, aduh di atas sana ya dia. Nah, udah, misalnya ini udah ya. Nah, habis itu kita Ctrl V lagi, kita mau ke sini. Seperti itu. Nah, bang, bang, maaf ya bang, nggak sengaja. Nah, ini kita tapi ngasihnya MU ya teman-teman. Apa maksudnya? Bang, kesini kan. Aduh, nggak kerasa. Maaf bang. Terus ini, terus Ctrl V lagi. Mana ya? Oh, enggak. Aduh, file. Save dulu deh, save serem banget. Aduh, kenapa sih selalu kayak gini? Ya Allah, maaf ya bang. Ini kita stop dulu aja. Berarti setelah udah jadi MT sama MU-nya bang, kita lanjut ke bikin rectangle. Nah, bikin itu kayak gini. Maaf. Udah ini, bikin kayak gini. Oke. Ini kita properties. Ini kita aja play. Lalu kita akan masukkan beberapa bagian buat si keterangannya tadi. Yang pertama, itu kita ke insert. Kita save dulu. Kita ke insert, kita ke picture. Terus kita akan ngasih logo PN di sini. Wow, gede banget. Nah, ini kita kecilin sampai secukupnya aja. Nah, ini kan kita nggak tahu ya tengah di mana ya. Nah, ini tuh kita gedein aja. Kira-kira segini. Nah, ini kan kita dari 31 ke 41, 30 ke 41, 30 ke 41 bagi 2. Hmm. Jadi 5,5. Ini 30 kan? Nah, ini di sini kita bikin garis dari sini. Ini tengahnya. Insya Allah benar. Kayaknya sih, Bang. Enggak ya kayaknya. Ini ding, ini kita hapus aja. Nah, ini kita perkecil aja sampai ya cukup lah ya sampai merasa cukup mau seberapanya. Nah, baru kalau misalnya udah, eh, ini kita hilangin aja sih ini. Nah, apa tuh iki? Allah, begini aja. Terus kita bikin tulisan-tulisannya. Kita bikin tulisannya itu tulisan teknik lingkungan. Ini kita ke teks di sini aja. Nah, ini semua caps lock. Jurusan teknik lingkungan fakultas teknik mineral dan energi UPN Veteran Yogyakarta 2025. Ini kita bikin dia center. Ini kita times. Ini dia 12. Full. Oke. Play. Oke. Nah, masih belum. Nah, kayak gini. Kira-kira jurusan teknik lingkungan Fakultas Teknologi Mineral dan Energi UPN Veteran Yogyakarta 2025. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, terus kita bikin garis. Nah, garisnya itu dari ouch.
bikin garisnya lagi. Nah, kita bikin yang, salah. Kita bikin yang lain. Nah, yang lain ini, itu kita bikin kan suka bingung ya. Terus ini kita bikin garis bantu aja misalnya di sini. Nah, ini kita geser. Aduh. Nah, ini kita bikin garis bantunya dari sini. Nah, nah gini. Ini kita clear aja. Terus, nah seperti ini. Terus kita bikin lagi. Uh, Copy aja. Ups. Ctrl C, Ctrl V. Peta rawan bencana longsor. Jadi, ini tuh di terus ini. Terus kita bikin lagi yang baru. Nah, ini kecamatannya. Tuh kecamatannya pilih salah satu aja dari yang udah kita lihat itu. Misalnya kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Nah, ini kita ubah ke 10. Hmm, kayak gini. Terus kalau udah kita bikin lagi garis yang sama. Nah, kita bikin lagi yang lain ini. Hmm, Kalau udah, ini tadi di clear aja. Ya, seperti ini. Setelah itu, kita bikin buat skala. Nah, itu di insert lagi. Terus north arrow. Ini pakai yang ini. Kita klik OK. Nah, ini kita atur aja mau segede apa. Ya, saya mau agak kecil aja. Eh, Aduh, sorry. Terus kita mau ganti itunya jadi U kan. Nah, ininya tuh kita ganti jadi U gede. Nah, kita jadi 12. Times New Roman. Edit simbol. Ini kita pakai halo biar dia ada ininya. Bold. Oke. Oke, habis itu kita sip kayak gini. Terus kita mau bikin skalanya. Nah, cara kita bikin skalanya itu, kita ke invert lagi, kita ke scale to X, kita pilih yang ini, kita ke properties, terus kita ke ini yang relatif, ini kita yang centimeters, yang ini kita yang kilometers, separator distance-nya ini kita ubah jadi ini aja, ya seperti ini. Lalu kalau udah, kita ubah ini ke absolute, kayak gini. Terus kita ke format, ini Times New Romance. Whoops, belum. Maaf, Times New Romance, ini 12. Terus ya, apply. Oke. Oke. Nah, udah ini kita taruh di sini. Terus ini kita taruh juga teks di sini. Ups, sebelum ya. Nah, ini skala. Change simbol. Ini 12. Hmm, ini TNR. Terus bold, Mbak. Eh, Mbak, coba tetap ya. Ah, kok 10? Ini kita hapus dulu aja. Nah, biar ini enak naruh sininya. Ini kan bingung ya. Nah, ini kita kasih. Nah, ya. Kita naikin lagi ya. Sebentar ya Bang, maaf ya Bang. Nah, boleh gini aja terus kita lanjut ke insert lagi scale bar. Scale bar kita pilih yang ini, kita ke properties. Terus number divisionnya itu wait, 7. This one is 0. Terus resizing adjustnya adjust division and division. Division unitnya km, label km. Label juga.
ke kan number and marks-nya, frekuensinya division aja. Coba ya. Ups. Oke, lalu setelah itu kalau misalnya udah kita bikin scale bar-nya, kita bikin lagi garis. Di sini kita pakai garis biru lagi untuk ngasih garis yang sejajar lah ya, yang bagus. Nah, ini kembali kita memakai line. Salah. Kita delete aja line yang salah tadi. Terus kita ulang dari ini. Aduh, mana tadi? Nah, udah. Habis itu, setelah itu kita akan lanjut ke bagian penulis. Disusun oleh. Ini tuh hampir sama aja. Disusun oleh. Oke, oke. Terus, olehnya tuh ada tanda ininya nggak ya? Apa? Terus, hmm, aku tulis lagi lagi. Sip. Terus ini kita ke sumber, keterangan. Nah, di keterangan ini itu kita hmm, di sini bawahin aja. Nah, keterangan ini itu kita ke legenda, kita insert, mana ini insert, terus kita ke legenda. Oh, kenapa menakutkan sekali ya? Nah, ini kita insert legenda. Nah, next. Ini kan kita dapat nih kayak gini. Pertama-tama itu yang kita susun adalah jalan dulu. Ini tuh kita ini dulu ya guys. Convert to graphic, terus ungroup. Terus kita bisa misalnya milih ini, ungroup lagi ya. Misalnya gini, ini tuh kita kasih batas dulu aja. Nah, ini kita matikan dulu. Nah, terus kita hmm, yang ini tadi, ininya kita klik, ups, cancel, properties. Nah,
Oke, ini lanjutan dari ke langkah yang sebelumnya. Jadi kita udah nyampe ke keterangan. Nah, di sini sebenarnya kabupaten atau kota, batas kabupaten kota dan batas kecamatan itu harusnya segaris doang. Cuma ada suatu kesalahan yang tidak dapat diselesaikan untuk mengganti hal ini karena harusnya ketika jadi tuh kayak pas nulis batas kota sama batas kecamatan itu harusnya itu bisa diklik dua dan harusnya di sini ada pilihan simbol. Cuma nggak ada yang udah saya ulang berapa kali bang, cuma dia nggak ada pilihan simbolnya untuk mengganti simbolnya. Jadinya saya menggunakan ini untuk menjadi batas kabupaten atau kota yang terlebih dahulu seperti itu. Nah, lalu di sini saya sedang menyusun keterangannya. Lalu, kalau ini tuh semua dapatnya dari Legendas Insert. Terus sisanya itu ada yang freehand seperti ini di sini stok freehand. Nah, di freehand ini itu kita bentuk aja kayak oh my god jelek banget. Ini kayak gini sama ada yang sekecil sebentar. Kayaknya jelek banget deh. Ini dilihat aja. Oke, seperti ini. Nah, ini tuh ditaruh di dalam sini harusnya. Cuma ini kayaknya nggak cukup. Jadi kita ini agaknya harus freehand. Cuma sayanya tidak bisa menggambar secara jelas untuk freehandnya. Karena tangan getar-getar. Jadi ya udah kayak gini. Nah, terus ini kita klik dua kali. Ini kita isi fill color dengan salah. Outline color dengan electron gold. Terus kita apply. Kita oke. Nah, kayak gini. Ini buat kontur. Ini sama dikasih kayak ada teks angkanya gitu. Salah di sini. Salah. Nah, kayak gini. Nah, ini kita ubah juga 10. Terus ini simbol. Oke, halo. Nah, kayak gini. Ini taruh kayak gini. Nah, seperti itu. Terus kita bikin freehand sungai. Freehand sungai itu gini. Terus, nah, outline ini warna biru. Biru apa ya? Apatit blue aja. Ini juga kita ganti ke apatit blue. Harusnya enggak. Ya, seperti inilah ya. Terus, cancel. Nih, kontur. Ini sungai. Oke, seperti ini. Terus, kita pakai keterangan, apa namanya, keterangan ketinggiannya. Terus ini kita ganti. Oh ya, ini nggak ada ininya ya. Nah, nah seperti ini jadinya. Lalu kita lanjut ke sumber. Kita bikin sumber sama sistem koordinat peta kayak biasa aja. Nah,
Oh, dia di atas. Sumber. PT RBI lembar Sleman. Ya Allah ya Rabbi, Allahu Akbar. Maaf Bang. Ini kita pause aja dulu ya Bang, nyampe aku selesai. Jadi tadi udah di keterangan sumber sistem koordinat peta, terus ini ke inset. Terus ini udah seperti ini, kita kasih keterangan batas penelitian. Kita ke teks, kita ke logout. Terus ini dikasih wait. Set, selesai. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di penjelasan acara kali ini. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.